Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Nursifa Isnaini. Saya dari kelas 3 MPIC. Saya di sini akan menjawab soal UAS mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak dosen Pak Nur Halim. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, jelaskan perbedaan teori kurikulum yang mendasari KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan mengenai perbedaan teori kurikulum dari ketiga kurikulum tersebut, saya akan menjelaskan pengertian dari ketiga kurikulum tersebut. Yang pertama adalah KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah siap dan telah mampu mengembangkannya. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan. Sedangkan kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik. Kurikulum Merdeka itu menekankan pada pembelajaran yang berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan karakter dan juga keterampilan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan teori kurikulum yang mendasari ketiga kurikulum tersebut. Yang pertama, KTSP. KTSP itu memiliki struktur kurikulum yang fleksibel. KTSP dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 memiliki struktur kurikulum yang lebih terstruktur dengan kompetensi dasar dan inti yang telah ditentukan. Kurikulum 2013 merupakan pengganti dari KTSP. Sedangkan kurikulum Merdeka itu menggunakan penilaian non-akademik. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud RPP dan juga modul ajar dan urgensinya dalam pembelajaran, lalu apa yang membedakan dari keduanya? Yang pertama, RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh seorang guru dalam satu pertemuan atau lebih. RPP sendiri itu berisi tentang tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, metode pembelajaran, penilaian, dan juga sumber belajar yang akan digunakan. Lalu, sementara itu, modul ajar adalah bahan ajar yang disusun oleh guru secara sistematis dan terstruktur untuk membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Modul ajar itu merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Modul ajar itu berisi materi pembelajaran, latihan soal, dan juga penjelasan yang disajikan secara jelas dan juga mudah dipahami. Modul ajar itu sangat penting dalam pembelajaran karena dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran yang sulit dengan lebih baik. Kedua hal tersebut itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. RPP menjadi panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien, sedangkan untuk modul ajar itu membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Perbedaan keduanya itu terletak pada fokusnya. RPP itu lebih fokus pada rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru, sedangkan modul ajar itu lebih fokus pada bahan ajar yang disusun untuk membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi, saya langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, poin A. Apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Dan juga jelaskan elemen yang ada di profil pelajar tersebut. Jadi, profil pelajar Pancasila adalah kumpulan karakter dengan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila juga mencakup kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan reflektif, serta mengenal, mencintai, dan menghargai budaya dan juga negara, serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Lalu untuk elemen-elemen penting dalam profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia memiliki akhlak yang mulia terhadap diri sendiri, manusia, sesama, alam, dan juga negara. Yang kedua, mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang memiliki nilai-nilai global. Lalu yang ketiga adalah bergotong royong. Dengan bergotong royong, mampu bekerja sama dengan orang lain
untuk mencapai tujuan bersama, menghargai perbedaan, dan membantu satu sama lain. Yang keempat adalah kreatif. Kreatif dengan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna dan bermanfaat dan juga berdampak. Lalu yang kelima adalah mandiri. Mandiri yaitu mampu mengenali diri, menghasilkan solusi permasalahan, dan memiliki keluasan dalam berpikir dan dalam mencari alternatif solusi dari permasalahan. Yang terakhir adalah berkomunikasi. Mampu menghadapi tantangan komunikasi dalam berinteraksi dengan sesama, budaya, dan berkolaborasi dalam lingkungan global. Lalu, yang selanjutnya saya akan menjawab poin B. Poin B yaitu P5 itu bertujuan untuk mengembangkan karakter pelajar berdasarkan cara berpikir tembus. Sementara P5 PPRA merupakan pengembangan lebih lanjut yang juga mencakup konsep rahmatan lil alamin. Perbedaan yang mendasar antara keduanya yaitu P5 PPRA merupakan pengembangan yang lebih komprehensif yang mencakup aspek karakter berbasis Pancasila dan rahmatan lil alamin serta memiliki tahapan pelaksanaan yang lebih terperinci dibandingkan dengan P5. Selain itu, P5 PPRA juga menekankan pada tema-tema seperti hidup berkelanjutan dan kearifan lokal yang tidak tercakup dalam P5. Oleh karena itu, P5 PPRA itu dapat dianggap sebagai pengembangan lebih lanjut dari P5 yang lebih komprehensif dan mendalam dalam menentukan karakter peserta didik. Yang ketiga, poin C, yaitu saya mengambil tema hidup berkelanjutan. Jadi P5 PPRA itu kan memiliki 5 tema, yaitu yang pertama hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima adalah demokrasi. Jadi saya memilih tema yang pertama yaitu hidup berkelanjutan, yang akan saya laksanakan jika saya menjadi fasilitator proyek. Jadi pengenalannya yang pertama yaitu memberikan pengertian tentang konsep gaya hidup berkelanjutan, lalu menjelaskan pentingnya hidup berkelanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, siswa memahami konsep-konsep gaya hidup berkelanjutan dengan mengikuti kegiatan seperti pembuatan produk daur ulang dan juga pengurangan penggunaan plastik. Yang ketiga, siswa dapat berkolaborasi dengan masyarakat lokal untuk memahami praktik dan cara kerja yang sesuai dengan konsep gaya hidup berkelanjutan. Yang keempat, siswa melakukan kegiatan latihan seperti berkebun, mengelola sampah dan plastik, dan juga mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Yang kelima, yaitu melalui kegiatan tersebut, itu siswa dapat mengembangkan perilaku yang positif dan juga mengurangi dampak buruk bagi lingkungan. Yang terakhir, itu siswa membangun kesadaran tentang pentingnya untuk hidup berkelanjutan dan bersikap untuk berperilaku ramah lingkungan. Jadi, dalam proses pengelolaan ini, guru juga harus memastikan bahwa siswa itu memahami konsep-konsep yang diberikan dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, guru juga harus mempersiapkan siswa untuk mengambil peran aktif dalam proyek pembuatan profil pelajar Pancasila dan mengembangkan keterampilan mereka secara berkelanjutan. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan.